Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Laran Ngedema di channel Lancaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Teman-teman, kita tentunya tahu dengan Prabu Siliwangi teman-teman, raja besar di tanah Pasundan yang mampu bersaing dengan kerajaan Majapahit yang hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara teman-teman. Tetapi di video kali ini Lancaneru tidak akan membahas tentang Siliwangi teman-teman, tapi ada satu raja besar yang berkuasa dari 7 abad sebelum terjadi Raja Siliwangi teman-teman. Saking kuat dan besarnya Sanjaya teman-teman, itu anak keturunan sampai membentuk dinasti yang dinamakan dinasti Sanjaya teman-teman. Dan kisah berkuasanya Sanjaya ini dipenuhi dengan kisah intrik politik dan juga pertumpahan darah teman-teman. Dalam narasi kali ini ya teman-teman, yang menceritakan tentang perjalanan Sanjaya teman-teman, itu kita mulai dari masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara teman-teman, kira-kira abad ke-6 dan abad ke-7 ya teman-teman. Raja Tarumanegara saat itu teman-teman, Tarusbawa, merubah nama Tarumanegara menjadi Sundapura ya teman-teman, dan memindahkan ibu kotanya dari Bekasi ke Pakuwon teman-teman. Karena Tarumanegara yang sudah berubah nama menjadi Sundapura itu teman-teman sedang mengalami kemunduran, maka ada salah satu daerah bawahannya yang mengundurkan diri atau memisahkan diri, yang dipimpin oleh Pratikan Dayun teman-teman. Daerah itu kalau sekarang berada di wilayah Garut dan Ciamis ya teman-teman, antara Garut dan Ciamis itu teman-teman. Dan akhirnya kerajaan Tarumanegara ini pecah dari dua, yaitu Sunda dan Galuh teman-teman. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Sungai Citarum ya teman-teman. Raja Galuh yaitu Sri Pratikan Dayun teman-teman. Ini mempunyai 3 orang anak ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah Sempakwaja, terus Jantaka dan Mandi Minyak ya teman-teman. Sempakwaja mempunyai istri yaitu Pohaji Rebabu teman-teman, dan mempunyai 2 orang anak, namanya Purbasora dan Demunawan ya teman-teman. Keturunan keduanya memiliki anak yaitu Bima Raksa atau disebut juga Balagantra teman-teman, dan Ciminyak belum memiliki istri teman-teman. Dari sinilah konflik dimulai dari perselingkuhan antara istri Sempakwaja dengan Mandi Minyak teman-teman, sampai mempunyai putra yang bernama Bratasenawa teman-teman. Mengetahui ini, Sempakwaja sebenarnya sangat marah sekali teman-teman, tapi karena dia adalah seorang resi dan dia bisa mengampuni istrinya yaitu Pohaji, dan si Minyak dilindungi oleh ayahandanya dan dijodohkan dengan Parwati teman-teman. Parwati ini adalah anak dari Kartikaya Singa dengan Ratu Sima teman-teman. Ratu Singa itu adalah penguasa di kerajaan Kalingga di sebelah utara kerajaan sebelah utara Pulau Jawa ya, kurang lebih di sekitar Pekalongan teman-teman. Ketika Pratikan Dayun meninggal, itu kedudukannya digantikan oleh si Mandi Minyak teman-teman, karena kedua kakaknya memiliki cacat fisik. Dan Mandi Minyak itu merupakan raja kedua Galuh teman-teman. Mandi Minyak dengan Parwati memiliki seorang putri namanya Sanaha teman-teman, dan kemudian oleh Ratu Sima dijodohkan dengan Bratasenawa ya teman-teman.
Dari perkawinan Brata Senawa dengan Sanaha inilah lahirlah seorang putra yang bernama Sanjaya, teman-teman. Ketika Mandi Minyak itu meninggal, itu yang seharusnya menggantikan tahta adalah Brata Senawa, teman-teman. Tetapi semua cucu Pratikandayun itu melakukan kudeta. Teman-teman, Purbasora menggunakan angkatan Indraprasta, saat ini adalah Cirebon, teman-teman. Sedangkan Demunawan ya teman-teman, itu menggunakan tentara Kuningan ya teman-teman. Sedangkan Balagantrang, anaknya Janantaka, itu menjadi panglima perangnya ya teman-teman. Dan kudeta itu berhasil. Purbasora pun menjadi Raja Galuh ketiga, teman-teman. Dan Brata Senawa itu melarikan diri ke Kalingga. Teman-teman, mendengar ayahnya dikudeta, Sanjaya waktu itu masih muda, itu sangat amat besar, teman-teman. Tetapi Brata Senawa itu memperingatkan anaknya agar hati-hati dan kalau ingin membalas dendam harus diperhitungkan dengan matang. Dan kemudian Sanjaya itu diam-diam menyeberang ke daerah kerajaan Sundapura, teman-teman, dan mendapatkan pelatihan dari Tarus Bawah, teman-teman. Ternyata itu Sanjaya itu sudah dijodohkan dengan Teja Kencana ya, cucu dari Tarus Bawah, raja dari Sundapura, teman-teman. Dan secara tidak langsung Sanjaya itu menjadi pewaris dari 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Sundapura, kerajaan Galuh, dan kerajaan Kalingga, teman-teman. Kemudian Sanjaya menemui pamannya, yaitu Jantaka, kakak dari Mandi Minyak, ayahnya, teman-teman, dan meminta persetujuan untuk merebut tahtanya kembali, teman-teman. Tetapi Jantaka menyarankan agar jangan dibunuh semua, tapi yang dibunuh adalah Purbasora saja, teman-teman, karena Purbasora itu yang bersalah dalam hal ini. Dan Sanjaya pun memenuhinya. Serangan yang dilakukan Sanjaya terhadap Galuh itu berhasil dimenangkan oleh Sanjaya, teman-teman. Kemudian Sanjaya itu menyerahkan kerajaan Sundapura kepada keponakan dari Teja Kencana ya teman-teman, dan juga menyerahkan kerajaan dari Galuh itu kepada keturunan Purbasora, teman-teman. Sedangkan Sanjaya sendiri atas perintah dari Sempakwaja, yaitu pamannya juga yang pertama, itu pergi ke daerah Jawa Tengah untuk menaklukkan raja-raja kecil di daerah Jawa Tengah, teman-teman. Kemudian Sanjaya itu menetap di Kalingga untuk menyusun kekuatan ya teman-teman, dan bersama anaknya itu Raja Sanjaya itu mulai melakukan aksinya menundukkan raja-raja di Jawa Tengah, teman-teman. Dan kemudian bersama anaknya Rakeh Panangkaran itu mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Mataram ya teman-teman. Dan bisa dibayangkan kekuasaan Sanjaya pada waktu itu, dia penguasa kerajaan Galuh, Sundapura, dan Kalingga, dan juga memiliki kerajaan sendiri yaitu Mataram, teman-teman. Yang menjadi sumber dari narasi kali ini adalah dari buku catatan Parahyangan, teman-teman. Mengenai benar tidaknya cerita ini itu perlu pengkajian lebih lanjut ya teman-teman, dan itu dilakukan oleh para ahli sejarah. Tetapi dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan kita ambil hikmahnya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga sehat selalu ya teman-teman. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel Lancaniru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.